Ya Allah, hilangkanlah penyakit. Engkaulah Rabb manusia. Sembuhkanlah. Engkaulah yang dapat menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari Engkau. Kesembuhan yang tidak dihinggapi penyakit. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah. Jadi di sini disebutkan bahwa istri Abdullah bin Mas'ud pernah didatangi oleh seorang wanita yang biasa meruqyah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membantah dan menjelaskan ruqyah yang benar. Karena pada waktu itu wanita itu memakai benang. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Apa benang ini?" Kata istrinya, "Ini benang yang dia pakai untuk meruqyahku." Kemudian diambil oleh Abdullah bin Mas'ud, diputuskan. Kemudian dikatakan sesungguhnya keluarga Abdullah bin Mas'ud itu sangat jauh dari perbuatan syirik. Kemudian dijelaskan hadis yang tadi, inna ruqa wa tamaima wa tiwalal syirqun, kemudian diajarkan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lain yang menunjukkan bahwa ruqyah ini juga ada pada zaman sebelum Islam, yaitu sebagaimana riwayat Imam Malik dalam Muwatta dari Umrah bin Abdurrahman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an masuk kepada Aisyah dalam keadaan dia sakit. Kemudian ada seorang Yahudiyah yang meruqyah. Kemudian Abu Bakar mengatakan radhiyallahu an, arqiha bi kitabillah. Hendaknya engkau ruqyah dengan kitabullah. Ini disebutkan dalam kitab Al-Muwatta dari Imam Malik. Jadi ruqyah ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sebagaimana juga dalam riwayat Muslim hadis Dimad bin Tha'labah. Dimad bin Tha'labah datang ke Mekah, kemudian orang-orang mengatakan bahwasanya ada seorang yang bernama Muhammad Majnun, gila. Apakah engkau bisa untuk meruqyah dia? Kemudian kata Dimad, kalau seandainya aku lihat orang itu, maka insya Allah Allah akan menyembuhkan di atas tanganku. Kemudian Dimad bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan Dimad mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku meruqyah dari gangguan-gangguan jin dan syaitan, dan Allah banyak menyembuhkan dengan tanganku ini. Apakah engkau mau disembuhkan? Kata Dimad kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah membacakan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh man yahdihillah, sampai akhir. Kemudian setelah itu Dimad minta mengulangi sampai 3 kali. Dan kata Dimad, aku mendengar perkataan dukun, tukang sihir, dan juga tukang-tukang syair, aku belum pernah mendengar kalimat yang kau ucapkan itu. Setelah itu Dimad masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa ruqyah itu ada sebelum datangnya Islam ini. Kemudian dalam Islam diajarkan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, yang nanti saya akan jelaskan ruqyah yang benar menurut syar'i. Kemudian yang kedua, tentang hubungan ruqyah dengan akidah. Ruqyah ini mempunyai hubungan yang erat dengan akidah. Karena kalau kita lihat, ada orang-orang yang meruqyah sebagaimana orang-orang jahiliyah, mereka meruqyah dengan minta tolong kepada syaitan, minta tolong kepada jin, minta tolong kepada hantu, dan yang lainnya. Kemudian mereka juga pakai tumbal, pakai penyembelihan dan yang lainnya, dan syarat-syarat tertentu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada laki-laki dari manusia yang mereka berlindung, minta perlindungan kepada jin, laki-laki dari jin, maka bertambahlah kesombongan mereka. Kemudian hubungan ruqyah dengan akidah lagi,
yaitu ada juga orang yang meruqyah, dia bergantung kepada ruqyah secara total. Artinya dianggap bahwa ruqyah itulah yang dapat menyembuhkan. Padahal ruqyah ini sebagai wasilah yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruqyah dianggap sebagai penyembuh secara total dan dia bergantung kepada ruqyah, bukan bergantung kepada Allah. Padahal yang menyembuhkan adalah Allah, sebagaimana Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Kemudian juga tentang hubungan dengan akidah, ada sebagian ulama yang berpendapat tidak boleh ruqyah dengan alasan tawakal. Sebab Imam Bukhari memberikan bab dalam kitab At-Tib, yaitu bab malam yarqi, bab orang yang tidak ruqyah. Pada hakikatnya menurut para ulama bahwa ruqyah tidak menafikan tawakal. Adapun 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu mereka yang tidak minta diruqyah, dengan dasar hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, yadkhulunal jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin humul ladina la yaqtawun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi akan masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan kain besi panas, tidak minta diruqyah, tidak tatayyur, tidak menganggap sial dengan sesuatu, dan mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang disebutkan dalam hadis yang sahih, wala yastarqun, mereka tidak minta diruqyah. Adapun kalau mereka meruqyah secara hukum syar'i boleh, atau ada orang lain meruqyah dia, itu boleh. Sebagaimana Nabi SAW diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nabi diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian juga Nabi meruqyah keluarganya yang sakit. Kemudian Nabi juga meruqyah sendiri. Jadi ruqyah secara syar'i dibolehkan, dan nanti akan saya jelaskan di poin selanjutnya tentang ruqyah ini. Selanjutnya tentang hukum ruqyah. Jadi yang kedua tentang hubungan ruqyah dengan akidah. Kemudian yang ketiga tentang hukum ruqyah. Bagaimana sebenarnya hukum ruqyah menurut syariat Islam. Sebelum saya membahas tentang hukum ruqyah menurut syariat Islam ini, saya akan jelaskan bahwasanya siapa saja dari kaum muslimin yang mereka menderita penyakit, terkena musibah, apakah kemasukan jin, terkena sihir, santet, guna-guna atau yang lainnya, maka mereka harus ingat bahwa ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus berusaha untuk berobat agar penyakit yang mengenai dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah yang menimpa dia, penyakit yang menimpa dia, ini cobaan dari Allah, dan itu akan menghapuskan dosa dan akan mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia diperintahkan untuk sabar. Di samping dia ikhtiar, dia sabar, dan juga dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh dia untuk berobat, tidak boleh dia diam. Sebab Nabi bersabda, likulli da'in dawa, fatadawaw wa la tatadawaw biharam. Setiap penyakit ada obatnya,
dan hendaklah kalian berobat, tapi jangan kalian berobat dengan yang haram. Nah, di antara berobat yang dibenarkan menurut syariat adalah ruqyah. Kemudian dalam riwayat yang lain, innallaha lam yaj'al shifaakum fi ma harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi berobat dengan ruqyah, dengan menjampe itu dibenarkan menurut syariat. Adapun datang ke dukun, datang ke orang pintar, datang ke tukang ramal, menanyakan kepada mereka tentang sesuatu atau minta pengobatan dari mereka, secara hukum syar'i tidak boleh. Nabi SAW bersabda, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Barang siapa yang datang kepada dukun, orang pintar, tukang ramal, lalu menanyakan kepadanya sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi orang pintar, tukang ramal atau dukun, lalu ia membenarkan apa yang diucapkannya, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi apabila seorang terkena sihir, guna-guna, santet, kesurupan jin dan lainnya, atau penyakit menahun yang tidak kunjung sembuh, maka tidak boleh sekali-kali bagi seorang muslim atau muslimah mendatangi dukun. Tidak boleh mendatangi tukang sihir, tidak boleh mendatangi paranormal, karena datang kepada mereka adalah dosa besar. Dan tidak boleh pula bertanya kepada mereka tentang penyakit maupun tentang hal-hal yang gaib, karena tidak ada yang tahu perkara yang gaib melainkan hanya Allah saja. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak tahu perkara yang gaib, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Ya, Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghtartu minal khairi wa ma massani su' in ana illa nadhiru wa basyiru liqaumin yu'minun. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-A'raf ayat 188. Maka saya lanjutkan, setelah dianjurkan tentang berobat bagi orang yang terkena penyakit, maka kita bahas tentang hukum ruqyah. Ruqyah menurut syar'i. Bagaimana ruqyah menurut syar'i yang diajarkan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan hukum ruqyah yang syar'i, berarti ada juga ruqyah yang tidak syar'i. Nah, yang syar'i ini dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan memenuhi syaratnya. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, setelah